rekan media, kita lanjutkan kali ini sesi post-match press conference setelah hadir dari Persib Bandung, Coach Robert Alberts bersama Esteban Vizcarra dan juga didampingi oleh Coach Yaya Sunaria sebagai translator. Langsung mungkin kita tanya dari Coach Robert statementnya mengenai jalannya pertandingan tadi. Don't make it complicated for you. Match started for Persib in difficult, I would say, difficult circumstances. We played a match on the 22nd, which is only 2 days ago. So you got 23, 24 to get ready for this match. And then before that, we also played a match with 2 days in between. And then Persela played the last match on the 18th, today 25th, and that is 1 week. So you clearly can see that in our approach. When we started the match, we were slow. Players did not recover despite we trying everything. Then the field with the rain was extremely difficult to play and soft. So it made it slower than we were supposed to play. So I lacked the team, the drive, the desire that we really can go to the second position again today. And whatever we tried, the players just couldn't get out of their tiredness and heavy legs. You could see that. And at the end, yeah, Lammerand got a lucky goal. Long ball, rebounds, but that is how it is in set pieces. And we got also a lucky goal from a set piece, from a corner, whereas the clear chances in the match, both teams missed clear chances to either win the match. But then at the end, we could have won the match due to a clear penalty, but that was denied. And I've said it so many times in this league, in this season, if we are not strong enough to overcome the decisions that are not going our way, yeah, then we have to take the consequences, and that is today losing 2 points. Oke, Coach bilang bahwa kita memulai pertandingan malam ini dengan kondisi yang jelas berbeda. Kita tidak bisa menampilkan permainan yang sejak dari awal memang kita inginkan seperti pertandingan sebelumnya. Kita tahu bahwa kita punya waktu 2 hari untuk melaksanakan pertandingan ini. Sementara Persela Lamongan setelah melawan Barito di tanggal 18 tentunya punya recovery yang sangat baik ya. Dan terlihat sekali di pertandingan malam ini. Ketika pertandingan dimulai dengan hujan yang cukup deras, kemudian cukup menyulitkan buat tim kita, dan kita juga mencoba berusaha untuk melakukan kembali apa yang sudah kita lakukan kemarin dengan bisa mencetak gol lebih cepat, tetapi ternyata juga tidak bisa terulang. Terlihat sekali beberapa pemain mengalami sedikit kelelahan karena recovery yang kurang. Kita coba memasukkan beberapa pemain yang bisa membantu supaya lebih segar. Tetapi ternyata kita hanya bisa menghasilkan 1 gol. Kedua tim saya pikir punya peluang untuk bisa mencetak gol secara terbuka. Persela mendapatkan 1 gol dari rebound yang dilakukan oleh pemain Persela, sehingga bisa memanfaatkan peluang tersebut. Kita bisa mencetak gol dari lewat corner kick, dan kita juga sebetulnya bisa memenangkan pertandingan kalau seandainya, ya saya nggak tahu, karena kalau dilihat dari kacamata kita itu jelas penalti. Tapi kembali lagi semua keputusan ada di wasit, dan seperti itu yang terjadi di liga kita. Saya kadang agak sedikit bingung dengan beberapa keputusan yang tidak bisa dimengerti oleh kita. Dari Esteban Vizcarra, mungkin dari pemain, bagaimana komentarnya tentang pertandingan tadi?
Ya seperti coach tadi bilang ya, mungkin lapangan juga ini sedikit berat ya, tapi itu bukan excuse. Mereka main defender dan kontratak, mereka ada juga peluang. Kita gol juga dari corner. Mungkin kita kurang di lini depannya. Mungkin sedikit buru-buru kalau las passing. Tapi ya ada banyak pertandingan kita itu bisa belajar ya untuk ke depannya. Baik, dipersilakan rekan media yang ada di ruangan ini terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan. Silakan Mas Farid dari Jawa Pos. Because we have the next last 7 minutes against but the thing is that but the thing remains also we meet against 3 big teams like something Yeah, I don't think it is only against 3 strong teams in this league. Everybody is a strong team. Unfortunately, some of the teams don't have that experience to ride it out. But if you look at the matches, Pasiraja wins against Persija as an example. Persipura wins against, who was it? Also one of the top teams, Persebaya. And then you have, say, Barito wins against. So there's no real difference in terms of quality in the top teams, but there's a bit of the experience and the luck a little bit not there for the bottom teams because they're under pressure. And today we blew it, and I must say again, every time this season when we really have a chance to go back into the top or being in the top, we just can't produce it. But this time I must defend my players in terms of, if you look at our schedule, anybody that knows football and that knows sports and that knows how important it is to have recoveries will understand this. I will not put any other thing that we still have 7 matches and then we're still all going to play each other. The other teams also going to play each other. So anything can happen. In this league, any team of the 5 teams can become the champion, even though Bali at the moment looks like the candidate, which was quite obvious after the tournament was shifted to Bali. Because in the rules and regulations for this league, it was clearly stated that no team can play at home. But when suddenly Series 3, 4, and 5 was played in Bali, everybody understood that it's not easy for the other teams. It's easy for Bali. Easier for Bali. Ya, kalau menurut saya tentunya bukan hanya 3 tim tersebut ya, di mana Persib akan ketemu dengan misalnya yang bisa dikatakan tadi bahwa Persibaya, kita ketemu dengan Arema, kemudian kita ketemu dengan Persija. Tetapi kita bisa lihat beberapa pertandingan yang misalnya Persiraja ketemu dengan Persija, kemudian Persiraja bisa menang, Persipura melawan Persibaya, Persipura juga bisa menang. Artinya bukan hanya 3 tim itu yang misalnya kita ketemu, bukan hanya optimisme, tapi juga kita perlu keinginan kuat untuk bisa memenangkan pertandingan seperti malam ini misalnya. Saya tidak menyalahkan pemain dengan kondisi sekarang, tapi kalau misalnya kita lihat schedule, jelas ada perbedaan yang menurut saya seperti misalnya mereka punya persiapan waktu yang cukup baik, sementara kita hanya 2 hari misalnya seperti itu. Dan semua bisa memungkinkan, semuanya bisa memungkinkan. Misalnya kita bisa mengambil alih atau misalnya sekarang kembali lagi kita tidak bisa mengambil alih.
kita tidak bisa mengambil alih atau misalnya kita tidak bisa kembali ke posisi di mana yang kita inginkan seperti itu. Dan ya sangat jelas sekarang untuk sementara di klasmen Bali menjadi sebagai puncak pemimpin klasmen. Tetapi 5 tim saya pikir masih punya peluang yang sama untuk menjadi kandidat juara. Dan kita tahu bahwa di regulasi sangat jelas bahwa tidak ada tim yang menjadi tuan rumah. Sementara kita di sini dari series ke 3, 4, 5 kita ada di Bali. Dan saya pikir itu sangat menguntungkan buat Bali. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, Coach dari Gin bola skor mengenai Zalnando, Coach, perannya kembali Coach pasang sebagai winger. Apakah memang itu posisi terbaiknya, Coach, menurut Coach Robert? Yeah, Zalnando is not a winger, he's an attacking midfielder, and he did a good job. He's effective, gives good crosses, and is an attack-minded game. So Zalnando has done already many matches in that position. Yeah, this is the best position for Zalnando. Yeah, it looks like it. Ya, kita di latihan itu tentunya mempunyai beberapa variasi ya. Termasuk misalnya memaksimalkan pemain berada dalam 2 posisi, mungkin juga 3 posisi misalnya seperti itu. Tujuannya supaya ketika misalnya dalam situasi tertentu di mana kita membutuhkan misalnya posisi yang berbeda, maka itulah kesempatan yang diambil, yang bisa diberikan ke pemain, kemudian pemain ambil kesempatan itu. Dan sejauh ini peran Zalnando meskipun ada di sayap kiri atau misalnya attacking midfield ke kiri, dia cukup baik, bahkan bisa menciptakan gol kemarin. Baik, saya rasa itu menjadi pertanyaan yang terakhir. Mohon maaf rekan media yang ada di layar Zoom, tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan karena waktu juga yang cukup terbatas. Kalau begitu terima kasih banyak rekan media yang sudah hadir pada malam hari ini. Thank you Coach Robert. Terima kasih juga Esteban Vizcarra, Coach Yayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.